Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Ananda serta keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi dengan Ustazah Misra. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai satuan volume. Nah, satuan volume ini adalah materi pengantar untuk membahas materi mengenai debit. Nah, ayo kita lihat pembahasannya ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini tujuannya adalah agar dapat mengenal satuan volume dan juga dapat menjelaskan hubungan antar satuan volume. Di sini ada galon dan juga botol plastik ya. Nah, biasanya di label galon atau botol plastik ada tertera volume air yang ada di dalam galon atau dalam botol plastik. Nah, tahukah Ananda berapa isinya? Nah, untuk galon yang seperti ini biasanya volumenya atau isinya adalah 19 liter. Sedangkan galon yang lebih kecil itu biasanya volumenya 12 liter. Nah, dan yang biasanya kita minum, yang kita bisa beli di warung atau di supermarket, nah ini biasanya tertulis di labelnya 600 ml. Berarti volume air yang di dalam botol adalah 600 ml. Nah, atau Ananda juga pernah memperhatikan atau pernah melihat orang tua atau saudara yang mengisi bensin ya di SPBU. Nah, kan itu misalnya motor itu kira-kira 2 liter ya bensinnya, atau mungkin mobil bisa 20 liter. Nah, tergantung ya kita mau beli berapa. Nah, ini juga termasuk berhubungan dengan volume, yaitu volume bensin di dalam kendaraan. Nah, sekarang apa sih volume itu? Nah, volume disebut juga dengan isi atau kapasitas. Volume juga bisa dikatakan sebagai seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Jadi volume atau isi itu sama ya. Nah, volume itu mempunyai sabian seperti cm pangkat 3 atau cm kubik atau meter kubik, atau juga satuan volume yang tidak ada pangkatnya seperti liter atau mililiter dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai satuan volume. Nah, perhatikan tangga dari satuan volume. Ini yang kita gunakan yang pertama adalah satuan volume kubik. Nah, tangganya sama urutannya dengan satuan panjang ya, km, hm, dan sampai milimeter. Nah, ini khusus untuk satuan volume adalah pangkat 3. Jadi kilometer pangkat 3, atau kita bisa baca kubik, kilometer kubik, meter kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa dari contoh satuan volume. Nah, jika satuan panjang, kita mengalikannya atau membagi satu tangga dengan 10. Nah, perbedaan dengan satuan volume karena di sini pangkat 3, maka turun atau naiknya kali atau baginya itu dikali dengan 1000 setiap tangga. Jadi karena pangkat 3 berarti nolnya juga 3 ya, jadi 1000. Aturannya tetap sama, jika turun dikali, jika naik dibagi. Nah, itu kali 1000. 2 tangga nolnya bertambah 3, jadi 1 juta. 3 tangga 1 miliar dan seterusnya. Jadi ingat, turun dikali 1000, 1 tangga, kemudian jika naik dibagi 1000, 1 tangga. Nah, kita perhatikan contohnya. Misalnya 4 meter kubik, kita ingin ubah ke desimeter kubik. Kita perhatikan tangganya. Di sini kita perhatiin, Ustazah potong aja tangganya ya. Setelah meter itu dm, berarti turun 1 tangga. Kalau turun berarti dikali, karena 1 tangga berarti dikali 1000.
Jadi 4 meter kubik dikali 1000 dm kubik sama dengan 4000. Jadi hasilnya 4000 desimeter kubik ya. Nah, begitu juga contoh kedua. Dari sini kita lihat soalnya bahwa sentimeter kubik ingin diubah ke desimeter kubik. Nah, kita lihat tangganya setelah dm itu cm. Jadi karena yang ditanya adalah sentimeter ke desimeter, berarti naik apa turun? Lihat, naik ya. Kalau naik berarti dibagi. Kalau naik dibagi berapa? Ya dibagi 1000 karena satu tangga. Nah, jadi 3600 per 1000. Biar mudah kita tulisnya jadi pecahan aja ya. 3600 per 1000. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita tinggal coret nolnya ya. Kita kurangi nolnya atau sama-sama kita bagi 100. Jadi di sini kita kurangi 2, di sini juga kita kurangi 2. Jadi tinggal 36 ke 10 jika disederhanakan menjadi 3,6. Jadi hasilnya 3,6 desimeter kubik. Nah, selain satuan volume kubik ada juga satuan liter. Nah, satuan liter pangkat 1 berarti turun naiknya dikali 10 setiap tangga ya. Jadi ini satuan liter, satuan volume untuk liter yaitu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Aturannya tetap sama, kalau turun dikali, naik dibagi. Kemudian satu tangga itu nilainya 10 ya. 2 100, 3 tangga 1000, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan contohnya, misalnya 2,8 liter ke mililiter. Nah, kita perhatikan tangga satuan volumenya ya. Nah, liter ke mililiter berarti turun atau naik? Turun. Kalau turun berarti dikali. Kita hitung berapa tangga? 1, 2, 3. Satu tangga 10, kalau 3 tangga berarti 1000. Jadi 2,8 liter dikali 1000. Nah, di sini banyak cara ya kita bisa gunakan untuk mengalikan 2,8 dengan 1000. Salah satunya dengan cara menggeser koma ke kanan jika dikali, atau menggeser koma ke kiri jika dibagi sebanyak nolnya. Atau bisa juga kita memperhatikan letak koma, karena di sini satu angka di belakang koma, maka kita coret juga di sini satu nolnya ya. Jadi 2,8 dikali 1000, nolnya berkurang 1 jadi 2800. Atau kita kali manual seperti biasa ke bawah ya. Terserah Anda pakai cara yang mana. Nah, hasilnya 2,8 liter sama dengan 2800 ml. Nah, contoh kedua misalnya 47.000 dekaliter, kita ingin ubah ke kiloliter. Nah, kita perhatikan tangganya dari dekaliter ke kiloliter, berarti naik ya. Kalau naik berarti kita akan bagi berapa, kita hitung tangganya 1, 2, jadi naik 2 tangga berarti dibagi 100. Jadi 47.000 dibagi 100, kita tinggal coret nolnya di bawah, karena ada 2 berarti kita bisa coret 2, tinggal 470. Jadi hasilnya 470 kiloliter. Bisa Anda? Yuk kita lihat hubungan antara satuan volume kubik dengan satuan volume yang liter ya. Nah, perhatikan volume kubus dengan panjang rusuk 1 cm, kita bisa hitung volumenya adalah 1 cm dikali 1 cm dikali 1 cm. Hasilnya 1 cm kubik. Nah, cm kubik itu sama dengan cc ya, atau ditulis cc. Nah, artinya 1 cc itu nilainya sama dengan 1 cm kubik. Nah, coba lihat gelas ukur ini bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 cc.
Oke, jika kita bandingkan satuan volume kubik dengan satuan volume liter, maka ada nilai yang setara, yaitu yang pertama adalah 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Kemudian 1 desimeter kubik itu setara dengan 1 liter, dan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Nah, jadi ini yang Ananda ingat ya. Nah, jadi yang paling penting adalah 2 poin ya. Yang pertama, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Ingat ya. Nah, yuk kita lihat soalnya. Oke, 3,5 liter kita ingin ubah ke cm kubik. Nah, di sini satuan volumenya berbeda ya, liter dengan kubik. Nah, kita harus cari yang setara dengan salah satunya, boleh liternya atau boleh dengan cm kubiknya. Nah, di sini saya contohkan dengan menyetarakannya liternya ya, karena kita tahu bahwa 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti 3,5 liter itu sama dengan 3,5 desimeter kubik. Nah, sekarang berarti sama, artinya kita mengubah desimeter kubik ke sentimeter kubik. Nah, tinggal kita perhatikan tangganya, desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun. Kalau turun berarti dikali. Turun 1 tangga ya, berarti dikali 1000. Jadi 3,5 dikali 1000. Nah, seperti cara yang tadi, karena di sini satu angka belakang koma, kita coret nolnya 1, berarti tinggal nolnya 2. Jadi 3500. Mudah ya, Nak? Oke, selanjutnya 590 cc sama dengan desimeter kubik. Nah, karena ini juga satuan volume yang berbeda, maka kita harus cari yang setara dengan cc atau desimeter kubik. Nah, kita tahu bahwa 1 cc sama dengan 1 cm kubik. Nah, berarti 590 cc itu sama dengan 590 cm kubik. Nah, cm kubik ke desimeter kubik berarti tinggal perhatikan tangganya naik. Kalau naik berarti dibagi, satu tangga itu 1000. Jadi 590 dibagi 1000. Kita tinggal coret nolnya 1 ya. Kalau bagi nolnya berkurang 1. Nah, tinggal 590 per 100 sama dengan 0,59. Bisa Ananda? Nah, bagaimana jika penjumlahan satuan volume? Ya, sama seperti soal-soal sebelumnya, jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangi satuan, harus dalam bentuk satuan yang sama. Nah, sekarang kalau kita di sini satuan volume ya, berarti kita harus ubah ke dalam bentuk satuan volume yang sama, tergantung soalnya. Nah, di sini contohnya adalah yang diminta ke meter kubik, tapi kita ubah semua satuan volume ini ke meter kubik. Nah, kita boleh cari satu per satu. Seperti ini, Ustazah contohkan, kita ubah dulu yang pertama 0,15 dekameter kubik ke meter kubik. Jadi karena di soal yang diminta meter kubik, maka kita ubah dekameter kubiknya ke meter kubik. Nah, perhatikan tangga, kalau dari dekameter kubik ke meter kubik itu turun. Kalau turun berarti dikali. Karena satu tangga turunnya berarti dikali 1000. Nah, kalau dengan cara yang sama kita perhatikan di sini 2 angka di belakang koma ya, berarti kita coret juga nolnya 2. Tinggal 1 nolnya, jadi hasilnya 150 meter kubik. Banyak cara yang bisa digunakan ya. Kemudian langkah kedua, kita ubah 2000 desimeter kubiknya juga ke meter kubik. Jadi kita harus samakan semuanya ke meter kubik. Nah, desimeter kubik ke meter kubik, kita lihat tangganya itu naik. Kalau naik berarti dibagi 1000. Jadi 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Kita letakkan sejajar seperti ini.
nilai tempatnya ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, agar kita bisa langsung menjumlahkan 150 tambah 2 sama dengan 152 meter kubik. Nah, jika soalnya dalam bentuk pengurangan, berarti ini kita tinggal diganti tanda kurang ya, tinggal dikurangi. Intinya satuannya harus dalam bentuk yang sama, baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Nah, jadi anak ustazah yang perlu anak ustazah ingat, satuannya setara, yaitu 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 cc, 1 cm kubik, dan 1 ml itu sama. Kemudian jika volume kubik, satuan volume kubik, 1 tangga nilainya 1000. Sedangkan satuan volume liter, 1 tangga nilainya 10. Paham Ananda? Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan nanti saat masuk ke materi debit, anak ustazah sudah bisa memahami konversi satuan volume. Oke. Terima kasih Ananda semua. Semoga materi ini Ananda pahami. Cukup sampai di sini dulu. Kita tutup lagi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.